Kita lanjutkan kajian kita. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa nala ma ba'd. Kita telah bahas masalah istiqamah dalam ibadatus shalah. Sudah tadi terlewat, yaitu istiqamah setelah istiqamah dalam bertauhid, istiqamah dalam mengikuti sunnah. Ya, keutamaan mengikuti sunnah yaitu isabatus sunnah afdal min kasratul amal. Mengikuti sunnah itu lebih utama daripada memperbanyak amal. Demikian ulama menjelaskan. Amal itu nggak perlu banyak. Yang bagus amal banyak dan ikut sunnah. Tapi kalau sekedar banyak saja lalu bertentangan dengan sunnah, itu mardudun, tertolak, bahkan ya menimbulkan maksiat. Allah berfirman dalam surat An-Nur surat 23 ayat 63, "Fala yahzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim." Maka hendaklah orang yang menyalahi perintahnya, yaitu perintah Rasul, takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Ya, meninggalkan sunnah ya, itu mempunyai konsekuensi yang berat, yaitu akan mendapat cobaan dan azab. Imam Ibnu Katsir menjelaskan firman-Nya, maka adalah orang yang menyalahi perintahnya yang tadi kita bacakan, yaitu perintah Rasulullah SAW, yaitu jalan ajaran sunnah dan syariat beliau, sehingga seluruh perkataan dan perbuatan manusia ditimbang dengan perkataan dan perbuatan beliau. Yang sesuai dengan itu diterima, dan yang menyelisihinya dikembalikan kepada orang yang mengatakannya atau orang yang melakukannya. Ya, siapa dia? Agar orang yang menyelisih syariat Rasulullah SAW secara lahir atau batin merasa takut akan ditimpa fitnah, cobaan, musibah, yakni di dalam hati mereka yang berupa kekafiran atau kemunafikan atau bid'ah, atau ditimpa azab yang pedih, yakni di dunia dengan pembunuhan, hukuman, penahanan atau semacamnya. Jadi kalau terbiasa kita berusaha mengamalkan ibadah sunnah, yang mengikut sunnah maksudnya di bulan Ramadan, kebiasaan itu terus di luar Ramadan seperti itu. Puasanya mengikut Rasul, salat tarawihnya mengikut Rasul, ya begitu. Dan di luar Ramadan juga begitu. Karena akan menambahkan kecintaan, cinta pada Rasul. Gitu. Karena tidaklah sunnah-sunnah itu dari hawa nafsu Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Surat An-Nazm surat 53 ayat 3 sampai 4. Ya, ini ada kisah yang pernah kita bacakan dulu, bahwa ada seorang sahabat Ammar kalau tidak salah, radhiyallahu, selalu menulis ucapan Rasul sampai dilarang dia. Wahai fulan, wahai Ammar, jangan kamu tulis, sampai dikritisi. Mungkin saja Rasul marah ini itu. Lalu mereka ngadu, lalu Ammar ngadu ke Rasulullah, "Uktub, tulis, tidaklah yang keluar dariku kecuali kebenaran, al-haq, sesuai dengan ini." Ya, begitu. In huwa wahyu yuha. Jadi sunnah Nabi atau kan hadis Nabi yang sahih, ya, hasan, itu adalah wahyu. Syaratnya sahih hasan. Gitu. Nah, ini hendaklah konsisten, jangan di Ramadan saja memperhatikan sunnah-sunnah Nabi, taat pada Nabi, begitu di luar Ramadan meninggalkan kebiasaan yang baik itu. Ini adalah modal dasar. Ya, setelah itu kita baru masuk sholat ibadah yang tadi kita sudah bahas, kita nggak akan bahas lagi. Ya. Jika ada pertanyaan silakan. Istiqamah dalam ibadah puasa. Ya, puasa Ramadan
30 atau 29 hari. Setelah itu bagaimana mempertahankan puasa? Silahkan yang mampu, fisiknya bagus dan lain-lain, silahkan ikuti kebiasaan puasa Ramadan dengan puasa sunnah seperti Syawal 6 hari. Alhamdulillah bagi yang setelah menyelesaikannya, karena dihitung harinya itu. Ya ada pendapat walaupun misalkan karena kesibukan ya, bertamu, silaturahim, ada banyak ngajak makan, sampai keluar Syawal pun nggak apa-apa, selesaikan saja ya gitu. Karena nilai puasa itu memang penting, baik wajib atau sunnah. Fitnatul rajul fi ahli wa mali wa jari tukafiruha as-salah wa siyam wa sadaqah. Kesalahan seorang terhadap keluarga, harta dan tangganya akan dihapuskan oleh sholat, puasa dan sedekah. Ya, hadis Muslim, Bukhari Muslim. Seorang pasti ada kesalahan kepada keluarganya. Ya, seorang ayah punya kesalahan pada keluarganya, seorang istri, ya. Lalu kepada hartanya, Allah kasih harta melimpah, dikeluarkan kepada maksiat, bukan kepada bersyukur pada Allah. Dan tetangganya, betapa banyak kita mengganggu tetangga kita, baik sadar atau tidak. Ya, mungkin ada yang sengaja atau tidak sengaja. Kalau yang sengaja ini jahat. Ada yang tidak sengaja, ya kita pikir ini enggak mengganggu tetangga, ternyata mengganggu. Nah ini bisa dihapuskan atau kafarahnya adalah sholat yang bagus, sholatnya wajibnya, sunnahnya, sholat wajib di masjid atau yang disepakati masjid, ghair jami atau musalla. Ya, sholat sunnah kebanyakan di rumah. Ya jangan memperbanyak sholat sunnah di masjid. Karena Rasulullah memperbanyak sholat sunnah di rumah. Gitu. Misalkan ba'diyah qobliyah. Kalau qobliyah boleh datang masih ada waktu sholat sunnah. Ya begitu. Sholat subuh misalkan. Sholat dulu 2 rakaat. Ba'da azan sholat 2 rakaat di rumah. Datang ke masjid, sholat lagi 2 rakaat kalau masih ada waktu. Kalau sudah tidak ada waktu itu sudah qobliyah dia. Ya. Yang nilainya apa? Salatul fajar rakaatain khairum minad dunya wa ma fiha, ya ma'anal qaul. Salat 2 rakaat sebelum fajar lebih baik dari dunia dan isinya. Ya, begitu. Baik di rumah atau di masjid. Jadi tidak ada sunahnya 2 rakaat lagi di masjid, tidak ada setelah azan. Azan cukup 2 rakaat. Kalau mau 2 rakaat di rumah 2 rakaat, di masjid 2 rakaat. Ini akan menjadi kafarah. Ya. Kafarah atas kesalahan kita dalam berkeluarga, mempunyai harta dan bertetangga. Oleh sebab itu puasa sunnah seperti Syawal hendaklah dilaksanakan kalau mampu. Ya karena hadisnya sahih. Ya ada hadis-hadis sahih berkaitan Syawal, ada hadis dhaif. Ya, kita nggak bacakan semua karena panjang sekali. Satu aja kita bacakan. An Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi ya annahu qala man shama sitta ayyamin ba'da fitr kana tamaman sanatin man jaa bil hasanati falahu asr amsalihha rawi Ibnu Majah wa Nasai. Dari Thauban maula atau pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan puasa 6 hari setelah hari raya Idul Fitri, maka itu menjadi penyempurna puasa 1 tahun. Ramadan itu dijelaskan di sini Allah menjadikan ganjaran kebaikan itu 10 kali lipat. 1 bulan sama dengan 10 bulan. Ya. Kenapa hadisnya? Karena ada hadis
Barang siapa membawa amal yang baik maka baginya pahala 10 kali lipatnya. 10 kali lipat amalannya. Ya, ini surah, ini ayat nih. Man jaa bil hasanati falahu asra amsalihha. Suratul An'am ayat 160. Jadi kalau puasa sebulan, benar puasanya dibalas 10 kali jadi 10 bulan. Maksudnya begitu. Lalu digabungkan dengan hadis lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam An-Nasai dengan lafaz ja'alallahu hasanah bi asri amsalihha wa syahru bi asratin ashur fa siyamu sitta ayamin ba'dal fitr tamamas sunnah. Allah menjadikan ganjaran kebaikan itu 10 kali lipat. 1 bulan sama dengan 10 bulan. Jadi puasa Ramadan sama dengan 10 bulan karena ayat tadi dan ditegaskan dengan hadis. Dan puasa 6 hari setelah hari raya Idul Fitri merupakan penyempurna 1 tahun. Ya bernilai 2 bulan. 6 hari puasa nilainya 2 bulan. Jadi panjang tahun puasa. Kalau ba'da Ramadan diikuti dengan Syawal. Jadi jangan disalahartikan puasa Syawal seperti puasa sepanjang tahun. Loh, Ramadannya aja berarti kalah dong Ramadan dengan Syawal. Syawal kan sunnah. Nah, karena dengan hadis ini dijelaskan dia equal sama dengan 2 bulan, menyempurnakan. Puasa Ramadan nilainya 10 bulan. Puasa Syawal penyempurna, jadi kayak setahun. Begitu tuh hitungan pahala ya. Makanya sayang jika terlewatkan Syawalnya. Begitu. Gitu. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, ini ada di Sahih ya, yang ulama menjelaskan puasa bulan Ramadan ganjarannya 10 bulan dan puasa 6 hari sama dengan 2 bulan. Itulah puasa 1 tahun, maksudnya begitu. Jadilah langgengkan ya, paling dekat puasa sunnah setelah Ramadan, amalan sunnah, amalan puasa adalah Ramadan. Ya mudah-mudahan ikhwas sekalian telah menyelesaikan Syawalnya. Andaikan sibuk dan lain-lain masih ada 3 hari puasa Syawal 3 hari. Sisanya di luar Syawal boleh. Ada pendapat seperti itu. Karena dikodok jadinya. Ya tapi benar-benar sibuk. Jangan menunda-nunda. Tapi tidak ada ya Syawalan terus ada hari raya Syawal itu nggak ada tuh. Nah, bikin ketupat lagi. Ya, maaf-maafan lagi. Itu wallahu alam dalilnya dari mana? Itu ada seperti itu. Syawal ini puasa sunnah, boleh di awal 6 hari langsung, boleh pertengahan, tidak harus berurut. Dimudahkan. Allah mudahkan, kita mudahkan, jangan disusahkan. Orang baru Idul Fitri langsung besoknya udah puasa. Padahal tamu masih mau datang, mau makan sama dia. Tamu dari jauh mau makan sama dia, diluaskan. Tapi kalau udah meyakini 6 hari langsung puasa, karena habis itu kita lebaran lagi, lebaran Syawal namanya. Ya ini perlu, lebaran cuma 2 ya. Idul Fitri wa Idul Adha dalilnya jelas, jangan mengada-ada. Gitu. Ya. Jadi bukan Syawalnya yang nilai 1 tahun, itu salah kefahaman itu. Lalu setelah Syawal boleh ya, kalau bisa setelah tamu-tamu selesai baru mulai puasa Daud. Ya. Hadisnya ada sebaik-baik salat di sisi Allah adalah salatnya Nabi Daud alaihissalam, dan sebaik-baik puasa di sisi Allah adalah puasanya Daud. Ya. Nabi Daud dahulu tidur di pertengahan malam dan beliau salat di sepertiga malamnya dan tidur lagi di seperenamnya. Adapun puasa Daud yaitu puasa sehari dan tidak berpuasa di hari berikutnya. Gitu. Ya sumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa hari ini, besok tidak. Misalkan mulai Senin,
Karena dapat niatkan puasa Daud Senin, dapat puasa Senin. Ya, dapat puasa Senin Kamis. Selasanya enggak, Rabunya puasa, begitu. Boleh menetapkan Daud saja. Ya, jadi enggak kehitung tuh Senin Kamisnya karena kan Rabu puasa. Ya, Kamis enggak puasa, boleh. Terus puasa Ayyamul Bid. Iza sumta minasyahril thalatha. Ya, kalau Anda berpuasa dalam sebulan, maka berpuasalah pada hari ke-13, 14 dan 15. Ya, begitu. Hadis Tirmizi. Tapi dibahas oleh Syekh, beberapa Syekh bahwa boleh ngacak, boleh, nggak harus. Ini penjelasan ini nggak mewajibkan seorang itu. Yang penting sebulan itu ada puasa dia 3 hari. Yang bagus adalah ke-13, 14, 15 bulan hijrah, bukan Syawal ini Masyahi ya. Gitu. Ini ada puasa 3 hari ini dibolehkan berpuasa secara berturut atau terpisah. Ya, ini fatwa ini dari Syekh Utsaimin. Boleh berturut-turut 13, 14, 15. Boleh kapan saja 3 hari. Yang penting di bulan itu dia berpuasa 3 hari. Sesuai dengan Rasulullah SAW tidak menentukan. Aisyah radhiyallahu anha ditanya apakah Rasulullah SAW berpuasa pada setiap bulan 3 hari. Beliau menjawab ya. Dikatakan lagi pada hari apa dalam 1 bulan beliau berpuasa. Aisyah radhiyallahu anha berkata tidak memperdulikan hari apa dalam 1 bulan berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi berdasarkan di sini bebas ya. Tapi kalau bisa pakai hadis yang satunya digabungkan. Kalau misalkan meleset 13, 14, 15 puasa kapan saja sesempatnya. Hindari hari Sabtu. Ya, karena ada dalil-dalil menjelaskan walau kita harus makan akar jangan puasa hari Sabtu. Terus nggak ada apa-apa yang dimakan, ada akar, makan akar. Puasa sunnah nggak boleh hari Sabtu. Itu yang pendapat yang kuat. Ya, Al-Albani menyatakan seperti itu. Tapi kalau puasa sunnah yang tetap seperti Arafah dan lain 2 pendapat. Ya, kalau puasa itu seperti puasa Arafah dan lain-lain silahkan. Hari Sabtu nggak apa-apa. Puasa Senin Kamis. Karena Rasulullah SAW karena yatahhara siyamal Itsnain wal Khamis. Rasulullah SAW biasa menaruh pilihan berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Ya, hadis riwayat Nasai. Ya, ingat tuh Syawal dulu, setelah itu puasa Daud, Nabi Daud maksudnya. Terus Ayyamul Bid, terus Senin Kamis. Itu yang puasa sunnah. Setelah kalau kita ingin ibadah melestarikan puasa Ramadan, ya yang ada puasa sunnah. Tidak boleh orang puasa full 1 bulan, dilarang itu. Selain Ramadan. Setelah itu puasa wajib seperti puasa qada. Gitu. Dan pendapat yang kuat kalau puasa qada tidak boleh digabung dengan sunnah. Karena qada itu wajib, puasa wajib. Kita sakit di Ramadan kita bayar. Ya. Tidak boleh melakukan puasa sunnah dengan 2 niat sekaligus, yaitu dengan niat qada, puasa dan niat puasa sunnah. Itu nggak boleh ya. Begitu. Jika ada pertanyaan silakan. Ya. Iman kan naik turun ya. Nah itu terkadang kita merasa futur. Nah itu gimana kiatnya agar kita tidak futur, atau mungkin ketika kita merasa futur gimana caranya biar kita segera kembali. Ya. Iman yazidu yanqus. Yanqusu bi maksiatillah wa yazidu bi taatillah. Iman itu naik dan turun. Turunnya karena kita maksiat pada Allah,
dan naiknya karena kita taat pada Allah. Jika ada kelihatan sedang futur, berarti kan iman sedang turun. Di muhasabah diri, adakah maksiat yang kita sedang kerjakan? Maksiat apa yang sampai mengakibatkan iman kita turun? Diteliti itu dalam kehidupan kita. Oh ini nih, ini yang menyebabkan saya turun. Nah itu diperbaiki, ditinggalkan. Ya kalau intensitasnya tinggi ya dikurangi. Kalau nggak bisa ditinggalkan sama sekali, dikurangi sedikit-sedikit. Oh ini masih maksiat ini, makanya menjadikan saya futur. Ya begitu ya, al imanu yazidu wa yanqus, ini kefahaman ahlus-sunnah wal jamaah ala manhaj salafus saleh. Ya begitu. Terus diikuti dengan yanqusu bi ma'siyatillah, yazidu bi taatillah. Dia turun karena maksiat pada Allah. Dia naik karena dia taat pada Allah. Nah, kalau kita hampir putus berarti ini udah low banget ini, ya. Level keimanan kita sudah sangat parah. Pasti ada maksiat. Nggak mungkin lagi baik-baik aja kita turun, itu nggak mungkin. Ya, pasti ada maksiat yang kita selidiki diri kita. Nggak mungkin kan kita nggak tahu. Terus kita tahu ini bukan maksiat. Ada nggak? Kalau ada ilmu bisa itu mendeteksi itu. Kalau ada seorang menyatakan musik nggak apa-apa karena belum ada ilmu, ya silahkan. Tapi setelah ada ilmu dia masih begitu, itu akan mempengaruhi keimanannya, gitu loh. Ya, ghibah nggak apa-apa, tapi dia karena dia belum ada ilmu. Setelah dia ada ilmu, itu akan mempengaruhi dan berasa dalam hatinya. Nah, satu maksiat, kedua kejenuhan. Ya, kalau maksiat dilihat, nggak ada, alhamdulillah maksiat-maksiat yang besar. Kalau maksiat yang kecil, lihat juga maksiat. Kalau maksiat yang besar jelas sudah ditinggalkan. Maksiat yang kecil, nah frekuensi melaksanakan maksiat kecil sering nggak? Karena boleh jadi orang menganggap maksiat itu kecil, jadi dikerjakan terus sehingga merendahkan keimanannya. Maka dia harus tinggalkan, jarangkan. Kalau meninggalkan sama sekali nggak bisa, dijarangkan. Karena dia bermaksiat pada Allah yang Rabb yang maha besar. Maksiatnya memang kecil, tapi yang dia maksiat itu Rabbul Alamin. Gitu. Hendaknya dia punya rasa malu. Ya, al-haya. Ya. Haya itu bagian dari iman. Terus kalau dia udah maksiat besar ditinggalkan, maksiat kecil ditinggalkan, kok masih futur, masih rendah level imannya, dilihat, kurang ilmu, kurang motivasi diri, kurang asupan, kurang vitamin. Vitamin dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah. Iman ya akan naik setelah maksiat ditinggalkan, tapi masih rasa futur, berarti kurang motivasi, kurang asupan vitamin iman. Vitamin iman didapatkan dari Quran dan Sunnah. Quran kisah-kisah Nabi, kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah Nabi-Nabi dibaca lagi, begitu. Buka kitab, buka Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Ya sebenarnya bab itu ada. Baca kisah para sahabat Nabi yang imannya tinggi. Ya istilahnya begitu. Itu akan memotivasi kita. Baca kisah ulama-ulama yang imannya Masya Allah. Ya bagaimana mereka mempertahankan iman. Ini akan memotivasi kita. Mereka dicoba, ada yang digergaji, ada yang digaruk badannya dengan sisir besi, tapi keimanan gak ditinggalkan. Iman mereka tinggi. Ya. Nah kita gak diapa-apain di muka bumi ini. Ya, bukan kita nantang, memang kita gak diapa-apain. Di antara kita apakah dicoba keimannya? Am hasibakum antadakhulul jannah. Ya. Apakah kamu kira kamu akan masuk surga? Padahal belum lagi. Ya. Allah ketahui, maksudnya Allah coba. Ya, siapa-siapa yang berjihad, siapa-siapa yang sabar, begitu. Kita iman. Setelah seorang itu mengaku beriman, dia akan dicoba. Gitu. Nah,
sudah meninggalkan dosa besar, dosa kecil juga udah, terus baca-baca buku yang memotivasi. Kalau masih runtuh juga, ya masih down juga, minta fasta'in billah, minta tolong pada ya Allah, aku telah usahakan ini, tapi aku merasa masih futur, ya fasta'in billah, minta tolong pada Allah. Ya mungkin ada suatu hal yang telah kita kerjakan masih belum tepat mengupgrade, menaikkan iman kita. Kita minta kepada Allah, mencari ilham. Nanti Allah kasih ilham itu. Baik dengan bersedekah, mungkin kurang sedekah, kurang silaturahim, atau telah menyakiti maksiat yang besar, yaitu menyakiti orang tua, ya, menzalimi tetangga. Itu yang diperbaiki, ya begitu. Dan insya Allah kalau orang itu terus berusaha, ya kalau itu masih juga kelihatannya berarti diperiksa lagi. Karena apa? Ad-dinu almaru ma'adini khalil. Agama seorang pertama agama kawannya, teman dekatnya, sohibnya, sahabat. Dia imannya rendah. Kenapa? Ya dikelilingi orang-orang yang imannya rendah. Gak ada motivasi. Dia merasa paling tinggi. Padahal dia sudah terpuruk sama dengan mereka. Ini karena salah pergaulan. Almar'u ma'adini khalili. Ya sudah. Itu adalah salah kesalahan. Seorang yang biasa bergaul dengan orang-orang yang rendah keimanannya akan terpengaruh. Begitu. Maka perbaiki dan berguru selalu, punya ustadz, punya orang yang dia bisa jadi panutan. Karena dengan itu ya, ilmu itu talaki, ya nggak bisa kita belajar dari orang yang kita nggak kenal, majhul, ya, atau orang yang nggak konsisten, nggak boleh kita belajar. Nah kita punya guru yang kita bisa berkeluh. Syekh Ibnul Qayyim saja, seorang ulama yang sudah terkenal soleh, alim, dia masih perlu Ibnu Taimiyah dalam rangka mengangkat imannya. Dia lihat Ibnu Taimiyah sosok orang yang juhud, mujahid, alim, lihat saja dia udah senang, ya, gitu. Nah ini banyak lagi dalam rangka mengupgrade, meningkatkan keimanan kita ketika kita futur. Dan kalau memang itu semua, kita cari teman yang kita bisa berkeluh kesah, ya. Kok saya merasa seperti ini ya, akhi. Teman itu yang amanah. Ya mungkin dia tahu apa yang kita tidak tahu. Ya teman atau orang yang lebih alim dari kita, lalu kita keluhkan, problem saya kayaknya ini nih. Nah, nanti dia lihat, dia bantu, tapi dia amanah. Ya dia tidak ceritakan masalah kita. Boleh seorang mengeluhkan kepada sahabat yang baik, ya teman, nggak harus ustadz, tapi kita percaya dia bisa lah memberi solusi, begitu. Dan minta jujur, ausini nasihati aku. Sahabat sangat simpel orangnya, sahabat tuh nasihati aku. Ulama-ulama besar begitu kalau ketemu, tolong antum nasihatin saya sebelum berpisah. Ya makanya ada hadis la taghdab tuh karena ada orang ausini ya Rasulullah la taghdab. Ya jadi seperti itu, cari teman dalam rangka meningkatkan keimanan kita. Begitu. Dan juga makan kita, ya makanan kita diperhatikan. Income kita diperhatikan. Kadang-kadang kita baca buku, baca Quran, tapi ada hal-hal yang haram masih masuk ke diri kita, itu akan melemahkan iman. Kalau itu ya maksiat itu seperti titik. Titik, kalau titik ini makin banyak akhirnya gelap hatinya. Kalau tahu itu ini maksiat nih, ini yang masuk ke perut saya haram, tinggalkan. Ya, karena sesuatu yang harus ditinggalkan. Tidak cukup dengan baca Quran, baca kitab, ngaji dan lain-lain. Kalau itu masih masuk, itu tetap akan membawa kepada titik futur. Ya, gitu. Dan biasanya orang ahli maksiat malas baca Quran.
apalagi terjemahannya. Karena kalau dia baca nyinggung dia terus, loh ini ayat kok serem banget gitu kan, hadis kok gini banget nih hadis, ya karena dia disinggung terus ya. Makanya orang-orang yang sudah jauh dari Allah, dari Al-Quran dan Sunnah memang udah berbuat apa saja. Jarang, kalau punya duit jarang dia akan beli buku. Punya miliaran malas dia beli buku bagaimana memperbaiki hati ya. Saya pernah ngadakan pengajian ya dengan seorang ustadz, alhamdulillah, di waktu itu kajian ibu-ibu. Lepas pengajian ya saya mengisi kedua. Lalu dia, Ustadz kayaknya ini pengajian terakhir, kenapa? Saya dimarahin sama suami saya, kenapa? Kenapa sih kamu bergaul sama orang-orang baik? Begitu. Dia nggak pengen istrinya baik. Ya udah susah. Akhirnya cerai. Karena istri ingin baik, ingin sunnah, ingin ini, suaminya nggak mau. Bahkan dinasihati, kenapa sih kamu bergaul sama orang-orang baik? Nah, itu. Ya, yang satu imannya tinggi, yang satu nggak mau. Ya, mengupgrade keimanan. Jadi banyak hal, wallahu a'lam, semoga yang saya jawab ada ya yang tepat, yang kita amalkan ya, sehingga mengupgrade. Semua orang merasakan itu. Ya, turunnya iman, futur, tapi bangkit. Orang beriman tuh bukan orang yang nggak bermaksiat, orang yang nggak ada dosanya, bukan. Orang yang berdosa lalu bangkit, dia sadar, dia naik lagi. Ya dia minta ampun, dia mohon ampun, dia taubat. Ya begitu, itu orang beriman. Bukan orang beriman tuh terus naik. Ini ya zidu yankus, begini kita ini. Kalau bisa begini terus grafiknya tuh makin naik. Turun tapi bukan turun begini, bukan. Ini naik turun dan turun terus. Nah ini yang futur nih. Kita turun naik ya. Turun naik, tapi terus naik begitu loh. Ini yang kita inginkan, grafik ini yang kita inginkan. Ya jangan dari naik turun, naik lagi dikit, turun lagi. Terus begini. Nah ini yang futur, bisa kafir, bisa murtad, bisa kembali ke syirik, bisa gagal hijrah. Ya kan? Ada orang gagal hijrah kan ada. Gagal ginjal juga ada, gagal hijrah juga ada. Lebih baik lebih parah tuh gagal hijrah daripada gagal ginjal. Gagal ginjal urusannya fisik, itu juga bahaya. Gagal hijrah udah tahu sunnah dia tinggalkan, dia tahu ini kesyirikan, dia tahu ini tauhid ditinggalkan karena nggak kuat cobaan dunia. Ini namanya gagal hijrah. Nauzubillah min dzalik, wallahu a'lam. Silakan jika ada pertanyaan lain. Jadi kita udah sampai bahas istiqomah berpuasa, istiqomah dalam bersedekah, belum? Ya, istiqomah dalam tadabbur Quran, itu dihidupkan lagi baca Qurannya. Kalau dulu kan mengejar seperti Imam Asy-Syafi'i 60 kali. Ya, dalam bulan Ramadan ya. Di antara kita ada yang setengahnya selama Ramadan, mudah-mudahan kelihatannya enggak ada ya. Dan enggak ada bakat kelihatannya. Allahu a'lam. Mudah-mudahan anak kita, cucu kita itu ya 30 lah, 30 kali berarti sehari dia hatam sekali atau 15 kali lah. Walhasil mungkin antum ada yang 1, 2, 3, 4 bersyukur ya karena masih dekat di bulan Ramadan. Nah, ini dilestarikan. Biasanya kalau di bulan Ramadan ada pertanyaan, Ustadz, kan ini bulan Ramadan, kita baca Quran dengan tujuan khatam atau tadabbur, melihat ayatnya, dua-duanya, tapi diutamakan khatam. Nah kalau di luar Ramadan ada 11 bulan, usahakan tadabbur. Khatamnya boleh sekali-sekali saja, sebulan sekali, 2 bulan sekali boleh. Yang penting tadabbur, apalagi kita yang non Arab ya itu. Karena Al-Quran apa? Litadabbaru ayatihi ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaruhu ayati wa liyatadzakkaru ulul albab.
Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka merenungkan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang yang mempunyai pikiran. Dalam surat As-Sad, surat Sad 29. Walaupun ayat ini katanya untuk orang-orang kafir, tapi khitabnya boleh, tujuannya boleh untuk kita juga, ya. Litadab baru ayati, supaya kalian merenungi ayat-ayatnya, begitu. Maksud kalian di sini adalah Nabi Muhammad SAW, mentadaburi dan pengikutnya. Mentadaburi Al-Quran, tadabbur menunjukkan kepada makna memperhatikan kesudahan dari suatu perkara dan memikirkan akibatnya. Orang yang bertadabbur itu artinya dia baca ayat, dia pikirkan kesudahannya dari suatu perkara. Ayat ini membawa masalah apa ini, ya, dan dia memikirkan akibatnya. Kalau dia mengkufuri ayat ini, apa akibatnya, begitu. Syekh Utsaimin rahimahullah mendefinisikan tadabbur sebagai berikut, ya, merenungkan lafal-lafal untuk sampai kepada kandungan-kandungan maknanya. Setiap lafal, ya, lafaz dia renungi semampunya. Kalau kita terjemahan saja ya silahkan, yang penting membawa keimanan. Itu salah satu juga tadi jawaban untuk jangan sampai meningkatkan keimanan, jangan sampai turun, gitu. Jadi kembalikan itu kebiasaan Ramadan yang agung, baca Quran, dekat dengan Quran. Jangan sampai setelah keluar Ramadan Quran itu nggak pernah dilihat lagi. Seakan-akan ya sudah talak 3. Al-Quran di talak 3, nggak pernah bisa kembali lagi. Bahaya. Kurang-kurangnya kalau dulu satu halaman sehari di Ramadan, atau 2 halaman 3 halaman, sekarang 1 halaman lah sehari, dengan tadabburnya 2 ayat 1 ayat dicatat, begitu, ya. Kita sampai yang masalah Quran, bersedekah, ya. Kalau Nabi ajwadun nas, orang yang baik, nggak takut miskin, ya. Kita juga di luar Ramadan tetap kebaikan kita dulu di Ramadan, infak, menyiapkan orang buka, mengundang teman buka. Di luar Ramadan juga terus kebaikan itu, ya, gitu. Karena apa? Infak menambah rezeki. Wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Surat As-Saba 39, ya. Jadi jangan takut berinfak. Dan berinfak tidak akan membawa kepada kemiskinan. Sebagaimana ucapan Abu Hurairah, ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arsy, ya. Anfik ya Bilal wala tahsya min dzil arsy iqlalan. Berinfaklah wahai Bilal. Bilal ini seorang budak, bekas budak, nggak pernah terdengar bahwa Bilal ini saudagar kaya, tapi disuruh berinfak. Kalau Abu Bakar sudah menyerahkan seluruh hartanya, Umar pernah menyerahkan separohnya, Abdurrahman bin Auf. Bilal ini sekedar, ya, budak. Apakah waktu Rasulullah menyuruhnya dia pada saat kaya? Saya belum dapat sarah. Tapi infak ya Bilal. Berinfaklah wahai Bilal. Jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arsy. Ya, begitu. Nah, ini dilestarikan di luar Ramadan. Juga istiqamah dalam berdoa.
Doa-doa dipanjatkan lagi di luar Ramadan, jangan pas Ramadan saja. Ya. Apa doa? Ada sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, aku enggak tahu doa apa yang bagus." Kata Rasulullah, "Haulaha nudandin." Permohonan seputar itu, yaitu apa? Ya, ada seorang berjawab, "Saya tidak mengetahui doamu," dengan perlahan, ya, yang juga dilakukan Mu'adz. Nah, di sini menunjukkan bahwa doa itu perlahan, lirih, jangan teriak-teriak doa. Ya, ada teguran di mana seorang takbir keras-keras, ya, doa keras-keras. Jangan kamu menyusahkan dirimu. Sungguhnya Rob yang kamu seru itu Maha mendengar. Ya. Dan ini hadis menjelaskan doa itu lirih. Ya, saya tidak mengetahui doamu dengan perlahan yang juga dilakukan Mu'adz. Mu'adz juga begitu karena Mu'adz ngikut Rasul. Rasul mengajar doa itu lirih, kecuali yang dekat banget baru dengar sekali-sekali. Apa sih doa kamu katanya? Ya, maksudnya doa kami itu berkisar pada permohonan agar dimasukkan surga dan diselamatkan dari neraka. Ya. Begitu. Sehingga ada ulama Abu Muslim Al-Khawlani mengatakan, tidaklah datang kesempatan berdoa kepadaku kecuali saya jadikan doa itu permohonan agar dilindungi dari api neraka. Sesuai dengan qu anfusakum wa ahlikum nar. Jika ada kesempatan doa, ya Allah jauhkan aku dari api neraka. Masukkan aku ke surga. Begitu. Kalau zikir pagi petang teruskan. Tingkatkan, baguskan, fahamkan artinya. Ya. Dan istiqamah dalam menuntut ilmu Ramadan dan di luar Ramadan. Istiqamah dalam rangka membebaskan diri dari api neraka. Ini yang terakhir. Hati-hati. Istiqamah dalam rangka membebaskan diri di bulan Ramadan jelas. Ibadah Ramadan aja. Dan ini berlanjut. Kenapa? Karena neraka itu ada penyerunya. Ya, saya bawakan hadis yang panjang ini. Artinya saja karena waktu. Dari Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Beliau berkata, dahulu manusia bertanya kepada Rasulullah tentang hal-hal yang baik. Tapi aku bertanya kepada beliau tentang hal-hal yang buruk agar jangan sampai menimpaku. Aku bertanya, wahai Rasulullah, dahulu kami berada dalam keadaan jahiliyah dan kejelekan, lalu Allah mendatangkan kebaikan, yaitu Islam maksudnya. Apakah setelah kebaikan itu akan datang kejelekan? Beliau berkata, ya. Aku bertanya, dan apakah setelah kejelekan ini akan datang kebaikan? Beliau menjawab, ya, tetapi di dalamnya ada asap. Aku bertanya, apa asapnya itu? Beliau menjawab, suatu kaum yang membuat ajaran bukan dari ajaranku dan menunjukkan manusia kepada selain petunjukku. Engkau akan mengenal mereka dan engkau akan memungkirinya. Aku bertanya, apakah setelah kebaikan ini akan datang kejelekan? Beliau menjawab, ya, akan muncul para dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Barang siapa yang menerima seruan mereka, maka mereka pun akan menjerumuskan ke dalam neraka. Aku bertanya, ya Rasulullah, sebutkan ciri-ciri mereka pada kami. Beliau menjawab, mereka dari kulit-kulit atau golongan kita dan berbicara dengan bahasa kita. Aku bertanya, apa yang Anda perintahkan kepadaku jika aku temui keadaan seperti ini? Beliau menjawab, pegang erat-erat jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Aku bertanya, bagaimana jika tidak ada imam dan jamaah kaum muslimin? Beliau menjawab, tinggalkan semua kelompok-kelompok sempalan itu, walaupun kau menggigit akar pohon hingga ajal mendatangimu. Ya, jadi neraka ini selain itu ada dai-dainya. Dai-dainya ke kelompok-kelompok, ya, merubah-rubah ajaran Islam. Dai-dainya tampil di medsos-medsos. Ini yang menyebabkan kesusahan orang yang tidak paham ilmu yang benar. Ya, nyari ilmu carinya dai-dai yang tidak jelas. Mereka kadangkala di sini dijelaskan mereka berkulit
golongan kita, artinya berbangsa seperti Nabi dan sahabatnya golongan kita, berbahasa seperti bahasa Nabi, ya, tapi mengajak kepada neraka, begitu. Dan ini sebagai bab terakhir, sebagai sentuhan terakhir, hendaklah di luar Ramadan hati-hati, ya, karena setan tidak dibelenggu. Orang-orang ini dai-dai seperti ini lebih giat lagi, ya, makanya harus bersama kaum muslimin, jangan nyempal, bersama pemimpinnya, jangan menjadi orang yang berpahaman khawarij, mudah mengkafirkan orang dan lain-lain, ya, begitu. Wallahu a'lam. Jika ada pertanyaan lagi silakan. Ada pertanyaan, Pak Amri? Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktu Ramadan saya kuat berpuasa walaupun dalam keadaan yang sakit-sakitan. Tapi saat ini saya mau mengganti puasa Ramadan malah jadi nggak kuat dan makin terasa sakit. Apakah ini tanda melemahnya iman saya, Ustaz? Mohon tips. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sakit itu sakitnya fisik, ya, fisik, bukan psikis, bukan kejiwaan, ke dokter, ya, dokter yang amanah, orang Islam. Kalau dia perempuan, dokter yang berjilbab, yang paham hukum, yang amanah. Lalu bertanya, apakah boleh saya berpuasa secara fisik? Kalau dokter itu bilang, oh tidak boleh, maka tidak harus berpuasa, ya, karena akan membahayakannya. Cukup bayar qada, fidyah, ya, selesai, karena dia nggak akan mampu. Tapi kalau kejiwaan, ya, dokter sudah mengatakan di diri Anda nggak ada masalah berpuasa, silahkan, begitu. Nah, ini berarti kejiwaan, ya, iya mungkin lemah, ya, imannya turun, futur, terus melemahkan fisiknya karena keimanan mengganggu fisik, ya, karena dia keimanan, dia harus bangkit lagi, memotivasi lagi, ya, bayar tuh utangnya, ya, yang Ramadan berapa hari yang dia tinggalkan, apakah sebulan penuh? Dia enggak, kan, nggak dijelaskan berapa kalahnya, ya. Kalau misalkan dulu kan sakit di Ramadan, kalau ulama berbeda pendapat masalah puasa ini, qada ini. Qada puasa yang ditinggalkan dengan sengaja tidak ada qadanya. Misalkan ada orang sehat, bugar dan lain-lain, tahu-tahu meninggalkan puasa makan minum, terus dia bilang saya qada, nah itu tidak diterima qada itu. Itu ulama yang lebih kuat kayak gitu. Karena dia tidak terikat batas waktu. Kalau orang lupa atau orang sakit itu pas sembuh dia bayar, itu namanya qada. Kalau ini masalah keimanan, maka tidak ada qadanya, nggak diterima, begitu. Karena dia menyengajakan membatalkan puasa, ya. Begitu. Ini yang ya lebih kuat. Dan kalau yang bertanya ini melihat tidak ada gangguan fisik, maka dia wajib ini terkena futur. Ya, futur menyebabkan fisik juga, bawaannya lemah, ya. Coba lihat tuh orang yang ke fitness ngangkat 100 kilo, ya, tapi karena nggak ada iman, sholat tarawih nggak kuat dia. Padahal kalau lari, ya, ngangkat 100 kilo, lari 10 kilo, 20 kilo, 100 kilometer santai aja, nggak pernah capek. Begitu sholat, imam baca Quran panjang aja udah, karena berat diri. Setan ngelandutin mungkin. Itu iman yang bicara, bukan fisik tuh. Nah,
Jika yang bertanya memang secara fisik dia wajib pergi ke dokter melihat fisiknya. Kalau fisik, oh ibu nggak, bapak yang bertanya ini nggak ada masalah fisiknya, maka berarti keimanannya. Ya, yang tadi berarti sedang futur. Kalau futur yang tadi yang saya jawab itu tadi ya harus diperbaiki. Penyebab futurnya apa? Ya mungkin bergaul, salah gaul, ya salah makan yang haram, kata haram, ya nggak pernah baca Quran kan artinya, nggak pernah nuntut ilmu, nggak ada yang nasihati dan lain-lain. Itu diulang lagi, berarti dia setelah itu dia bangkit, dia puasa, ya qada yang dia sakit, ya, dan nggak boleh meninggalkan. Jangan sampai lebih dari Ramadan. Tapi Syekh Albani menyatakan tidak ada kafarah. Jadi kalau Syekh bin Baz menyatakan kalau orang punya utang puasa, dia bayarnya setelah Ramadan, udah lewat belum bayar juga, maka di Ramadan selanjutnya dia bayar qada dan fidyah. Tapi Syekh Albani tidak, itu pendapat saja katanya. Kalau orang punya utang Ramadan, ya dia belum bayar, mungkin sibuk, atau udah Ramadan lagi, dia belum bayar. Ya udah bayar di Ramadan, setelah Ramadan selanjutnya dia bayar saja. 2 hari ya 2 hari. Gitu. Ini yang saya pegang, yang saya ikuti. Ya. Gitu. Dan ada pendapat yang agak perlu tinjauan lagi. Barang siapa puasa Ramadan kemudian diiringi dengan 6 hari Syawal, maka seakan-akan dia puasa sepanjang tahun. Ya, ini Syekh Utsaimin ya tidak menganjurkan orang berpuasa Syawal dengan mengharapkan pahala ini sebelum utangnya, puasa qadanya dibayar. Ya begitu. Karena hadisnya barang siapa puasa Ramadan artinya komplit Ramadannya. Kalau tertinggal qada, sakit dan lain dibayar dulu, baru Syawal 6 hari walaupun di akhir. Itu pendapat Imam Syekh Utsaimin. Ya, begitu. Bahwa jika ia khawatir bulan Syawal habis sebelum sempat puasa 6 hari, maka ia boleh berpuasa meskipun masih memiliki tanggungan qada. Anggapan ini merupakan kekeliruan karena puasa sunnah 6 hari tidak bisa dikerjakan oleh seorang kecuali jika ia sudah menyelesaikan tanggungan puasa Ramadan. Ini fatwa di Ahkam Syiyam Syekh Muhammad Utsaimin, halaman 438. Ini terjemahannya wallahu alam. Jadi ini pendapat. Tapi yang kuat adalah sebagaimana hadis-hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana yakunu ala saum min Ramadan famastati an aqda illa fi Sya'ban. Aku dahulu punya kewajiban puasa, aku tidaklah bisa membayar utang puasa tersebut kecuali pada bulan Sya'ban. Ini hadis Bukhari Muslim. Ini Aisyah. Apakah Aisyah nggak pernah puasa Syawal? Beranikah? Adakah keterangan bahwa Aisyah nggak pernah puasa Syawal? Karena dia bayar qadanya di Sya'ban karena sibuk bersama Nabi. Nah nggak berani kita menyimpulkan gitu. Yang jelas berarti Aisyah puasa Syawal di bulan Syawal 6 hari dan qadanya di bulan Sya'ban karena sibuk melayani Rasulullah SAW. Ini yang berdasarkan hadis dan ini yang saya pegang seperti itu. Saya nggak tahu Syekh Utsaimin berpendapat seperti itu berdasarkan apa. Kalau ini berdasarkan hadis, Aisyah langsung, aku berpuasa, aku qada di bulan Sya'ban karena sibuk melayani Nabi SAW. Artinya Syawalnya kalau mengikut fatwa Syekh Utsaimin berarti Aisyah apakah nggak pernah puasa Syawal? Padahal dia tahu dia harus bayar, ya radhiyallahu anha, ya wallahu a'lam. Jadi yang bertanya hendaklah memperbaiki keimanannya kalau fisiknya lemah. Kalau fisiknya memang dokter bilang dia nggak boleh puasa, sama sekali ibu ini nggak boleh puasa atau yang bertanya ini nggak puasa, cukup
qada aja, bayar fidyah, selesai. Sampai Ramadan dia nggak akan puasa lagi. Ya begitu, wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Terakhir mungkin jika ada. Di situ udah nggak ada. Baik, kita simpulkan sedikit, yaitu bahwa istiqomah dalam ibadah baik di Ramadan dan di luar Ramadan selalu ya diperlukan keimanan kita. Ya, ayat-ayatnya kita sudah baca. Dan Ramadan adalah suatu bulan yang banyak disia-siakan oleh kaum muslimin dan muslimat. Dan makanya karena mereka menyia-nyiakan Ramadan ya yang begitu berkah, maka astarnya, bekas-bekasnya juga tidak ada setelah Ramadan. Tidak terlihat. Ya. Andaikan mereka ibadahnya kelihatannya tidak makbul. Karena apa? Setelah Ramadan nggak ada bekas-bekasnya. Tambah soleh, tambah takut pada Allah, tambah rajin ini dan itu. Tidak, begitu saja hilang. Ya, maka kita berlindung pada Allah dari tipu daya syaitan yang melengahkan kita memanfaatkan bulan yang agung, bulan penuh berkah. Ya, dan manfaatnya itu setahun sampai jumpa lagi Ramadan. Dan kita berdoa ya agar amalan di bulan Ramadan diterima seluruhnya. Dan kita berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Wallahu a'lam, mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada hal-hal yang perlu dikritisi silahkan hubungi saya, telepon, WA dan lain-lain. Mungkin ada pendapat yang saya bawakan salah, yaitu dari saya, dari syaitan, benaran dari Allah, sehingga kita dapat berpegang teguh kepada kebenaran tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.